Halo, gua Kepo Gaming. Jadi sekarang gue bakal ngebahas tentang apakah game MOBA League of Legends Wild Rift bakalan laku di Indonesia. Seperti kita tahu, League of Legends Wild Rift sebentar lagi akan memasuki alpha test dan Indonesia tidak menjadi yang pertama untuk merasakan alpha test. Dua negara yang mendapatkan perlakuan istimewa untuk alpha test adalah Brazil dan Filipina. Walaupun begitu banyak muncul pertanyaan, apakah game ini bakalan laku di Indonesia? Karena di sini sudah ada game MOBA yang banyak player Indonesianya. Bahkan Indonesia adalah fanbase terbesar di dunia dari game tersebut, yaitu Mobile Legends. Yap, player dengan jumlah terbanyak untuk Mobile Legends adalah player Indonesia. Jadi League of Legends Wild Rift harus mengalahkan Mobile Legends supaya bisa menguasai pasar Indonesia secara penuh. Pertama, kita bakal masuk ke salah satu alasan yang paling masuk akal supaya game ini bisa laku di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia bukan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Banyak playernya yang tidak memiliki PC untuk bermain game, karena itu game mobile gratisan adalah pilihan mereka. Tapi game mobile gratis saja tidak cukup. Ada satu hal yang krusial, yaitu spesifikasi smartphone. Spesifikasi game untuk bisa berhasil di negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, dan Filipina adalah harus rendah dan menjangkau semua kalangan. Ini adalah salah satu alasan kenapa Free Fire menjadi game yang digemari di negara berkembang, karena Free Fire sangat ringan dan lancar di semua smartphone. Bandingkan dengan Fortnite yang spesifikasinya tinggi, Fortnite cuma berhasil di negara-negara maju, kawasan Amerika dan Eropa, tapi di negara berkembang, di Indonesia, melempem. Ini adalah salah satu alasan kenapa PewDiePie tidak tahu Free Fire, taunya cuma PUBG dan Fortnite, karena pangsa pasarnya berbeda. Yang satu untuk negara maju dan satu lagi untuk negara berkembang. Sedangkan kita tahu game mobile adalah pasar untuk negara berkembang. Jadi spesifikasi yang ringan itu wajib untuk membuat game ini menggeser Mobile Legends. Waktu gue lihat spesifikasi dari League of Legends Wild Rift, gue bisa bilang game ini bisa dimainkan di smartphone low end. Gue yakin kebanyakan orang pasti punya HP di atas spesifikasi Snapdragon 410. Kalau gue lihat sih Snapdragon 410 itu adalah spesifikasi yang digunakan untuk smartphone tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Itu juga sebenarnya adalah smartphone low end. Jadi spek minimumnya kentang banget. Dan syarat pertama supaya game ini bisa laku dan dimainkan oleh semua kalangan, lolos. Berikutnya adalah dari pasar gamernya. Jadi saat ini gamer mobile dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah old gamer. Dalam artian udah pernah main game sebelum game mobile merajalela seperti sekarang, entah main di warnet atau punya sendiri. Mereka adalah gamer PC, konsol, dan yang sudah familiar dengan game MOBA PC, termasuk League of Legends. Tentu saja gamer seperti ini sering main Dota atau mungkin pernah main League of Legends PC. Intinya mereka akan tertarik dengan game yang sudah familiar sebelumnya dan akan dengan mudah mencoba memainkan Wild Rift. Sedangkan pasar kedua adalah new gamer. New gamer ini adalah gamer baru alias baru main game pada waktu game mobile terkenal. Karena sebelumnya mereka tidak pernah mencoba game PC dan konsol karena tidak memilikinya, tidak pernah ke warnet juga, mungkin dulu itu bukan gamer. Dan setelah smartphone bisa main game, akhirnya mereka coba-coba main game dan ketagihan sampai sekarang. Jadi bisa dibilang new gamer adalah gamer yang baru-baru ini saja main game. Gamer seperti ini sudah pasti banyak yang bakalan terikat sama game MOBA pertama mereka, yaitu Mobile Legends yang tren belum lama ini. New gamer ini bisa kelihatan di kolom komentar. Biasanya komentarnya waktu gua ngebahas Wild Rift itu kayak gini. Bang, kok hero-nya mirip Mobile Legends sih? Bang, kok mirip AoV ya? Hero-nya ada yang mirip Franco nggak? Dan lain-lain. Jadi mereka tuh masih mirip-miripin game League of Legends dengan game MOBA mobile seperti Mobile Legends atau AoV yang pertama kali mereka mainkan. Karena mereka belum pernah menyentuh game PC sama sekali. Padahal kita tahu kan yang mana yang lebih dulu muncul. League of Legends PC itu rilis di tahun 2009, sedangkan Mobile Legends di tahun 2016. Jadi League of Legends lebih tua 7 tahun. Tapi kenapa patokannya masih Mobile Legends? Karena mereka cuma main game mobile, tidak pernah main game PC. Kembali lagi ke poin 1, di negara berkembang kebanyakan gamer mobile. Ya, gua tahu rakit PC gaming cukup mahal, kebanyakan orang pasti punya smartphone tapi belum tentu punya PC gaming karena masih dianggap barang mewah. Dan balik lagi, karena faktor ini mereka menjadi new gamer. Fix kalau mereka seperti ini bakalan lebih sulit pindah ke Wild Rift. Mengapa? Ya karena mereka tidak familiar dengan versi PC-nya. Bagi mereka game MOBA adalah Mobile Legends, nggak ada yang lain dan bakalan terus mainin Mobile Legends. Jadi nama besar League of Legends di PC itu tidak ada artinya buat mereka karena mereka tidak tahu.
Mereka hanya tahu MOBA itu Mobile Legends, AoV, dan Battle Royale itu Free Fire dan PUBG Mobile. Kayak temen gue yang bahkan tidak tahu ada PUBG PC, taunya PUBG itu cuma satu, yaitu PUBG Mobile. Padahal kita tahu kan, PUBG Mobile dibuat juga karena PUBG PC sukses. Dan mengekor kesuksesan dari PUBG PC, Tencent membawanya ke mobile. Nah, di Indonesia ini lebih banyak old gamer atau new gamer? Sepertinya sih new gamer, yang jelas lebih merajalela. Wajar saja karena sebagian besar di Indonesia playernya tidak punya PC. Mereka hanya bermain game mobile dan pengetahuan mereka tentang game hanya sebatas game mobile saja. Mungkin developer game yang mereka tahu paling cuma Muntun, Tencent ya, kisaran itulah. Mereka nggak tahu Riot Games, nggak tahu Blizzard, nggak tahu Ubisoft, nggak tahu Activision, nggak tahu Square Enix, Konami, Capcom, dan lain-lain. Jadi mayoritas sudah pasti di Indonesia adalah kalangan new gamer. Kemudian ketiga, soal pindahan dari game MOBA lain. Gue yakin pemain AoV, Vainglory bakalan pindah ke game ini. Karena player dari kedua game tersebut dari awal memang tidak terlalu suka Mobile Legends. Dan saat ini AoV dan Vainglory itu sudah sepi. Tapi mereka juga malas pindah ke Mobile Legends. Saat Wild Rift keluar, mereka pasti bakalan bersemangat lagi untuk memainkan game MOBA yang diharapkan mampu mengalahkan Mobile Legends. Selain itu, pemain League of Legends PC kemungkinan sebagian besar akan pindah ke mobile juga karena seperti kita tahu sudah tidak ada lagi server Indonesia di League of Legends PC. Jadi mereka juga pasti mencari game MOBA yang bakalan rame di Indonesia. Oke, Wild Rift mendapatkan pangsa pasar dari sana, tapi yang sulit adalah pangsa pasar new gamer dari game Mobile Legends. Bagaimana cara Wild Rift membuat para new gamer di Mobile Legends ini tertarik memainkan League of Legends Wild Rift? Karena tetap saja di mata mereka, League of Legends adalah game yang asing. Oke, salah satu caranya sudah dilakukan oleh Riot Games. Jadi Riot membuat semua hero di game Wild Rift gratis. Kita tahulah, di Mobile Legends itu kadang perlu top up untuk membeli hero-hero baru. Apalagi hero-hero baru juga sering masuk meta dengan kekuatan yang OP, overpower, sedangkan hero-hero lama jadi di downgrade, lemah. Tujuan mereka ya supaya kita player top up lebih banyak mendapatkan hero baru yang kuat, mempertahankan ranking. Nah, di Wild Rift mau hero baru, hero lama, tidak ada bedanya karena mereka semua gratis. Intinya sama sekali nggak pay to win. Loh bang, jadi dapat duitnya dari mana dong developer? Ya cuma dari skin, kustomisasi profil, dan lain-lain. Pastilah dari sisi pendapatan menurun, apalagi skin di game ini juga kagak nambahin status kayak di Mobile Legends. Jadi murni cuma buat penampilan baru saja. Tentunya itu bagus. Kita tidak dipaksa untuk membeli sesuatu demi penambahan status atau hero baru yang masuk meta. Jadi murni kita bermain karena skill dan kerjasama. Ini adalah salah satu nilai lebih dari Wild Rift, dan kelebihannya ini mungkin disadari sama player yang berminat pindah dari Mobile Legends. Berikutnya adalah para pemain lama Mobile Legends yang mungkin sudah jenuh memainkan Mobile Legends selama 4 tahun terus-menerus. Ingin suasana baru dan mencoba game MOBA baru. Ya mungkin player yang sudah jenuh juga kemungkinan akan pindah. Gue baca beberapa di kolom komentar yang saat ini masih main Mobile Legends, katanya setelah Wild Rift keluar, mereka bakal uninstall Mobile Legends. Mungkin karena sudah bosan, tapi sebenarnya player lama dari Mobile Legends masih banyak yang merasa sayang meninggalkan Mobile Legends. Alasannya adalah karena sudah banyak duit yang dikeluarkan membeli hero dan skin di game tersebut. Belum lagi ternyata teman-temannya susah diajak pindah game. Yaitu alasan klasik sih. Dan yang paling masuk akal sebenarnya untuk tidak pindah game. Karena kebanyakan orang tuh kalau sudah nyaman di satu game, bakalan malas pindah atau mencoba hal yang baru. Keluar dari zona nyaman. Kecuali kalau tipenya kayak gua yang memang suka mencoba berbagai macam game dan berbagai macam platform. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah League of Legends Wild Rift bakalan laku di Indonesia? Gua sih optimis bakalan laku. Dengan nama besar League of Legends di kalangan gamer MOBA PC dan juga pindahan dari game AoV plus Vainglory. Gamer Mobile Legends juga sebagian sudah mulai jenuh dan ingin mencoba game MOBA baru. Ditambah gamenya bisa di HP kentang, spesifikasi rendah, semua hero-nya gratis. Gamenya juga menghindari sistem pay to win. Semua kelebihan dan syaratnya sudah terpenuhi untuk menjadi game laku. Tapi kalau mengalahkan Mobile Legends, nah ini dia yang sulit. Karena Mobile Legends itu sudah memiliki fanbase yang besar di Indonesia, yang susah untuk diajak pindah, terutama buat para new gamer. Sebagus apapun gamenya, kalau player Mobile Legends nggak mau coba ya percuma. Tapi ya ini ajakan sih dari gua untuk player Mobile Legends yang menonton video ini. Kalian bisa coba dulu game ini. Karena gue pribadi tuh mendukung game Wild Rift ini menjadi game mobile nomor 1 di Indonesia, mengalahkan Mobile Legends dan Free Fire. Dengan begitu Riot Games sebagai sang sesepuh game MOBA selain Dota
akan mendapatkan posisinya sebagai game MOBA nomor 1 baik di PC ataupun di mobile. Oke, segitu dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding